Kita ada di bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema yang baru, right. Kita bisa menanyakan pertanyaan yang benar atau kita meminta sesuatu yang benar. Dan tema ini kita akan bahas sama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku sepanjang bulan Juni ini dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Bosan-bosan, kalau bisa saudara baca di rumah, sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, oh iya, ayat ini menguatkan saya, oh iya, ayat ini meneguhkan saya, oh yes, ayat ini mengingatkan saya akan sesuatu yang Tuhan kerjakan. Judul renungan firman Tuhan saya adalah right, do right, melakukan dengan benar. Mari buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8, kita akan baca 7 ayat di sana. Ya, mau mengajak kita semua untuk baca secara bergantian, saya ayat 1, 2, dan nanti ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Oke, yang di belakang bisa baca ya. Oke. Saya mulai ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Silakan ayat 2. Anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ayat 7 bersama-sama, 2, 3, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saya mau highlight lagi 3 ayat pertama dari pembacaan kita tadi. Ayat yang pertama, dikatakan Samuel sudah tua. Dan kemudian dia mengangkat anak-anaknya jadi hakim, terutama anaknya yang laki-laki. Ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dilakukan dan menjadi budaya di bangsa Israel. Ayat 2, ya, dia mengangkat Yoel anak yang sulung, Abi anak yang kedua, kemudian diangkat jadi hakim, ditempatkan di Berseba. Saudara tahu daerah Berseba itu berada di daerah selatan bangsa Israel, sementara Samuel sendiri tinggal di Rama. Dia ada di tengah-tengah bangsa Israel, dan dari Rama ke Berseba itu sekitaran 96 km atau 60 mil. Lumayan jauh. Sekali lagi untuk ukuran Samuel yang sudah tua, dia harus mengangkat anaknya memang untuk menggantikan dia, mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi yang menjadi masalah kita lihat di ayat yang ketiga, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya, mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Wow, ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Saya jadi bertanya-tanya, apa yang salah dengan Samuel? Apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk mengurus, mengatur, mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya melakukan ini? Atau jarak yang memisahkan membuat sepertinya saya tidak diawasi dan ada kesempatan untuk melakukan kejahatan? Atau saya jadi teringat lagi, baru beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang Imam Eli, bukan? Bagaimana anak-anaknya Hofni dan Pinehas hidup. Sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. So dari dua contoh ini, ya, saya mau mengajak kepada kita supaya
jangan sampai kita kehilangan generasi berikutnya seperti yang terjadi pada Samuel dan generasinya dan Eli pada anak-anaknya. Ada sesuatu yang salah di mereka dan menjadi pelajaran buat kita supaya kehidupan setelah kita, supaya ada generasi setelah kita yang benar-benar kita persiapkan. Dan kita akan melihat mereka akan bekerja lebih lagi pada 5 tahun depan, 10 tahun depan. Karena apa yang kita persiapkan mulai saat ini. Sekali lagi saya mau mengajak supaya setiap kita yang mendengarkan firman di awal bulan Juni ini untuk mulai meminta dengan benar kepada Tuhan. Apa yang kita mau terjadi bagi anak-anak kita, apa yang kita mau terjadi bagi gereja kita, mari mulai doakan sama-sama, pikirkan hal-hal yang baik, doakan kepada Tuhan, berkati itu dan katakan dan kemudian lakukan. Oleh sebab itu saya mau masuk kepada ayat yang pertama, kepada poin saya yang pertama tentang kita harus meletakkan dasar yang kuat, dasar yang benar, the right foundation. Dasar yang benar akan membuat sebuah keteladanan yang kuat buat generasi berikutnya. Dasar yang kuat akan membuat setiap sistem yang dijalankan itu akan maksimal dan mencapai tujuannya. Dasar akan berbicara bahwa kita lagi memandang ke depan dengan mempersiapkan sebuah kekuatan seperti sebuah bangunan. Semakin tinggi bangunannya maka semakin dalam dasar yang harus dibuat. Bukankah seperti itu yang harus kita lakukan kalau kita mau melihat generasi muda kita berperan, berfungsi, berdampak, bersinar bagi kota Tondano? Amin. Saudara mau melihat hal itu? Amin. Mari kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 dan pasal 23, seorang yang bernama Yosia. Dia baru berumur 8 tahun dan kemudian harus memerintah bangsa Israel, kerajaan Yehuda khususnya. Ayahnya Amon dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bagaimana bisa dikatakan seorang yang baru berumur 8 tahun dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Memutus semua kejahatan yang dilakukan ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Kenapa? Mari kita lihat apa yang dilakukan. Di umur 8 tahun dia berusaha untuk merenovasi bangunan Bait Allah. Kalau saudara membacanya di pasal 22, semua uang yang masuk di Bait Allah dilakukan, digunakan untuk memperbaiki Bait Tuhan. Yang luar biasanya di pasal 23, dia merobohkan semua tiang-tiang penyembahan berhala yang dibangun raja-raja sebelumnya termasuk bapaknya. Dia merobohkan semua bait-bait Baal, setiap tempat-tempat penyembahan berhala, semuanya dirobohkan dan tidak ada yang tersisa. Masih sangat muda. Maukah kita rindu melihat hal ini terjadi? Ada orang-orang yang masih muda, tetapi dengan kepercayaan diri yang tinggi karena kita mempersiapkannya dengan baik. Menjadi WL, singers, pemain musik, pengkhotbah sekalipun di gereja ini. Dan menjadi berkat bukan bagi gereja ini saja. Bagi komunitasnya, sekolahnya, bagi kota, bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Maukah kita melihat generasi kita berbicara lebih banyak, menjadi berkat bukan hanya di gereja saja. Ada lembaga eksekutif di mana pemerintahan itu dibutuhkan orang-orang yang punya dedikasi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada lembaga legislatif di mana wakil-wakil rakyat ini dibutuhkan juga orang-orang yang berdedikasi kepada Tuhan. Dan ada lembaga yudikatif di mana kita harus juga mempersiapkan orang-orang. Mau jadi hakim, jaksa, pengacara,
berdedikasi kepada Tuhan, dan itu dimulai dengan kebenaran demi kebenaran, persiapan demi persiapan, firman demi firman, kegiatan demi kegiatan yang harus terjadi, sistemnya berjalan, disenangi, diikuti dengan saya merindukan ini terjadi lagi dari gereja. Di belakang Yosia kita melihat ada seorang imam yang bernama Hilkia ternyata. Yang sejak Yosia masih kecil sudah menyatakan kebenaran demi kebenaran, menceritakan Taurat demi Taurat, menceritakan tentang perjalanan masa Israel. Dan kita melihat hasil dari seorang Yosia, dan saya mau bilang bahwa sebagaimana Yosia membutuhkan mentor, saya dan saudara generasi berikutnya juga butuh mentor. Dan mari kita mulai membangun mentoring itu. Bagaimana dengan gereja kita, tempat kita beribadah secara sinode? Bukan hanya secara struktur, ada departemen anak-anak, departemen TYC. Tetapi memang benar-benar disiapkan materi-materinya, disiapkan buletin-buletinnya juga, disiapkan program-programnya, disiapkan semua segala sesuatu, bahkan semua yang bertanggung jawab di situ, yang in charge itu di training sedemikian rupa. Sehingga bukan hanya melakukan karena job, tetapi melakukan karena passion, karena hati yang ketemu Tuhan. Di DPW sendiri, Region 14, nah ini udah bulan Juni, nggak apa-apa kita iklan sedikit. Iya kan? Di Gorontalo nanti 6 sampai 7, 7 sampai 8 besar, 6, 7. Minggu berjalan ini, akhir minggu ini. Ada ya TYC Camp. Nah, ini bukan sekedar program, tetapi gereja ini mau bagaimana supaya generasi berikutnya benar-benar dipersiapkan. Jadi pemimpin, jadi berkat buat banyak orang. Akhir bulan jangan lewatkan nanti. Kita sudah sering mendengar pengumuman ini, tapi saya mau mengajak lagi. Daftarkan diri segera. TYC, ada TYC Camp di Peloloan. Semuanya itu bukan sekedar program, tetapi kita lagi mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat setiap generasi. Beberapa bulan yang lalu saya baru mendengar di semua guru kids di Jawa melakukan training camp. Mereka diperlengkapi. Mereka berusaha untuk mendapatkan satu visi, bagaimana supaya anak-anak kita menjadi pemimpin yang lebih hebat dari kita dan tetap memiliki hati buat Tuhan. Ada satu yayasan yang begitu concern, saya melihat konten-kontennya, ada konten tentang anak, atau ada konten tentang TYC, ada programnya setiap hari Senin, ada taman bacanya, di next slide sudah bisa ditampilkan. Mungkin saudara kenal dengan yayasan ini, mungkin saudara kenal. Orang yang in charge itu mereka sebenarnya bisa nyaman di kota besar, tetapi memilih tinggal di Peloloan. Tahu dengan yayasan ini, Yayasan Jangkar Harapan Indonesia. Setiap hari Senin ada taman baca dan anak-anak sekampung bisa berkumpul. Bukan hanya sekedar baca dongeng, tetapi saya percaya ada nilai-nilai kebenaran yang diimpartasikan lewat setiap program demi program yang terjadi, yang dilakukan secara terus menerus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rindukan? Apa yang kita mau supaya gereja ini menjadi gereja yang benar-benar bukan sekedar heboh dengan semangat TYC, tetapi kita akan melihat bahwa lintas generasi itu terlibat di dalam kepemimpinan gereja. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berdiri teguh dan berpengaruh bagi setiap komunitasnya. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita siapkan? Apa yang kita alokasikan untuk supaya ini boleh terjadi? Boleh next slide? Oke. Ada seorang yang bernama Edward Kimball.
Dia hanya guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudaraku. Guru sekolah minggu. Tetapi dia melakukannya dengan passion, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan suatu ketika dia memperhatikan ada seorang anak yang beberapa kali tidak hadir. Dia kunjungi, dia cari tahu dan dia mendapati bahwa anak ini menghadapi masalah keuangan secara keluarga. Anak ini sekarang bekerja di toko sepatu. Dia mengunjungi toko sepatu, dia datang kepada anak itu dan dia datang. Dia tidak menghakimi, dia tidak, kenapa kamu tidak hadir? Tetapi dia datang, dia lihat anak itu lagi mengangkat box sepatu, mengaturnya, dia turut membantu mengaturnya dan sudah tahu apa yang dia katakan, nama anak ini adalah Dwight Moody dan dia bilang, tadi di gereja saya ngajar tentang ini. Ada Tuhan yang begitu baik sambil dia bekerja. Minggu depannya lagi dia tidak datang, pulang gereja dia datang lagi ke tempat sepatu dan ngajar. Tadi sambil membantu ngatur-ngatur sepatu, saya mengajar tentang ini. Dan yang luar biasanya seorang yang diajarkan, yang tidak dilupakan, yang mungkin bisa terabaikan, menjadi seorang yang luar biasa. Hanya lulus SD, D.L. Moody kemudian menjadi seorang pembicara yang luar biasa, menjadi penginjil terbesar di abad ke-19 dan begitu menginspirasi banyak orang. Dia khotbah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, sampai suatu ketika di Inggris ada suatu KKR dan dia berhasil memenangkan seorang pendeta sebenarnya yang bernama Frankie B. Meyer. Saudara pastor? Di Inggris seorang yang berkeyakinan bahwa ya saya beribadah melakukan sesuatu yang baik itu cukup, tetapi dengan ketulusan, dengan semangat, dengan kesucian, Moody berhasil mempengaruhi dan kemudian mengatakan bahwa engkau Frankie Meyer bisa melakukan lebih lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia menjadi seorang khotbah yang luar biasa. Dia berkhotbah bukan cuma di Inggris, dia berkhotbah sampai di Amerika, dia menulis buku, dan yang luar biasanya lagi dia berhasil memenangkan yang namanya Wilbert Chapman yang begitu luar biasa juga beribadah dan kemudian menjadi seorang pemimpin, seorang penginjil yang luar biasa dan memenangkan satu orang yang namanya Billy Sunday. Sudah tahu siapa dia? Seorang pemain baseball yang profesional. Dia ketika dimenangkan, kemudian sambil masih menjadi atlet, dia sekolah Alkitab dan setelah dia pensiun sebagai pemain profesional, kemudian dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dan saudara tahu Billy Sunday adalah seorang yang penginjilannya luar biasa, memenangkan begitu banyak orang, berkhotbah dari satu kota, dari satu negara ke negara yang lain. Dan saudara tahu suatu ketika dalam KKR di North Carolina, jadwalnya beberapa hari dan di hari terakhir dia masih dimintakan untuk menyampaikan, tolong tambah 1 hari lagi. Karena masih banyak yang tidak bisa masuk. Kemudian dia bilang, saya tidak bisa. Saya udah ada jadwal selanjutnya dan kalau mau, saya akan kirim anak didik saya, anak mentor saya, namanya Mordecai Ham. Karena banyak yang tahu bukan Billy Sunday lagi. Banyak yang tidak datang. Tetapi dia tetap berkhotbah, Mordecai Ham tetap berkhotbah secara luar biasa dan saudara tahu ketika altar call hanya satu orang yang maju ke depan. Namanya Billy Graham. Dan kita tahu bersama Billy Graham begitu banyak menginspirasi hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Menjadi seorang pengkhotbah secara online yang paling banyak ditonton sampai saat ini. Paling banyak yang mendoakan presiden-presiden Amerika Serikat. Saudara pasti kenal yang namanya Rick Warren, iya kan? Pastilah. Dia pendiri Saddleback Church di Amerika dan menjadi salah satu gereja terbesar di sana. Dia menginspirasi banyak pendeta, mentraining mereka lewat program The Purpose Driven Church. Dan kemudian saudara tahu di dalam pelayanannya selalu dia mengatakan, saya banyak
pelayanan saya banyak dipengaruhi oleh seorang yang namanya Billy Graham. Proses mentoring ini kalau kita lakukan, kita tidak akan melihat sekarang mungkin hasilnya, tetapi dampaknya ke seluruh dunia akan luar biasa. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan? Benih apa yang kita bisa taburkan? Kebaikan apa yang bisa kita sampaikan? Suatu ketika di Semarang ada seorang yang bernama Hari, dan kemudian dia begitu getol ajak temannya, yuk ke gereja, yuk beribadah, yuk Bible study, yuk dia temani, sekalipun si remaja ini selalu masih berantem, tidak mau ikut, masih nakal dan sebagainya. Dan kemudian pada suatu ketika dia berhasil dimenangkan, namanya Jimmy Untoro. Pasti kenal ya. Dia menjadi seseorang yang akhirnya dipenuhi oleh kuasa Kristus, mengalami yang namanya kepenuhan Kristus dan berhasil membuat anak-anak muda di daerah Semarang mengalami revival. Tetapi kemudian suatu ketika dia harus kuliah di Amerika Serikat. Tetapi apinya tidak pernah padam, saudaraku. Di Amerika Serikat dia menginspirasi banyak mahasiswa Kristen dan ibadah. Dan suatu ketika saya tidak tahu mau bilang ini lucu atau gila. Dia menginvestasikan 1 tahun biaya kuliahnya, uang sakunya untuk membayar sebuah aula yang berkapasitas ribuan orang. Tempat biasanya dibuat Oscar dan lain-lain. Dan yang hadir sudah tahu 300 orang. Ini sebenarnya adalah awal mula FJF, sejarah. Ada satu orang yang bertobat dalam altar call itu yang hanya dihadiri 300 orang. Seorang yang gondrong juga, masih muda, namanya Fendi Hutomo. Kemudian membuka FJF San Francisco. Apalagi yang terjadi, Fendi Hutomo yang kelihatan gondrong, gaya cowboy tapi Chinese. Mengajak temannya. Dia ajak temannya, yuk ikut, yuk ibadah. Saudara tahu namanya siapa temannya? Daniel Hanafi, yang kemudian membuka FJF Los Angeles. Seorang yang dipakai Tuhan menjadi rasul di gereja ini, dia membuka hampir kurang lebih 1.000 gereja di Afrika. Dia membuka hampir 1.500 home church di India, belum di Nepal, belum di Afghanistan, Pakistan, di Eropa Timur. Wah, luar biasa. Dan setiap 3 bulan biasanya ada video yang diputarkan bagaimana pelayanan seorang rasul yang bernama Daniel Hanafi. Suatu ketika di dalam KKR tahun 95 di Seattle, KKR Daniel Hanafi, dan kemudian setelah altar call ada tantangan dan tantangannya adalah siapa yang mau jadi pelayan Tuhan seumur hidup. Salah satu yang maju adalah remaja yang masih culun, namanya Semi Hartanto. Dan dia membuatkan seperti ini. Kamu nanti akan selesai kuliah dan membuka usaha ketika pulang, tetapi kemudian kamu akan meninggalkan usahamu dan memperlebar kerajaanku. Dan ya, udahlah, kita tahu siapa dia sekarang. Dimulai dari apa? Menabur. Menyatakan kebaikan Tuhan, membicarakan tentang luar biasanya Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan. Saya masih ingat awal-awal IJF Tondano ada seorang tua oma-oma yang bernama Ibu Yempaat. Ada yang masih ingat? Jemaat mula-mula tahu. Oma-oma, tetapi semangatnya luar biasa. Dan dia berhasil memenangkan yang namanya Ibu Meska Kowaas. Dengan segala keterbatasan. Kita tahu bersama Ibu Meis posisinya, yang mungkin kita akan doakan juga bersama, saat ini memang lagi dirawat di rumah sakit. Tetapi kesetiaannya sampai saat ini adalah buah dari penginjilan satu orang oma-oma. Dan kita tahu sampai sekarang, kalau saya nggak tahu, belum sempat tanya, tetapi saya melihat waktu kita tanya kemarin Ibu Ola mana Ibu Meis? Biasanya pagi-pagi sudah. Oh, biasanya dia jabaku tunggu basingga dengan Ibu Femi. Sesuatu yang luar biasa, bahkan Ibu Meis pun mau mengajak orang, dan Ibu Femi saya melihat
Sudah setia di Ejef Tondano, luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Mari menabur kebaikan, mari katakan tentang kebaikan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan yang akan menumbuhkan itu semua. Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa lihat. Memang ada yang ditabur di batu-batu, di rumput-rumput. Tetapi saya percaya ada yang akan ditabur di tanah yang gembur. Yang akan berbuah 100, 60, dan 30 kali lipat. Dan jangan pernah menyerah untuk melakukannya. Yang kedua, saya mau dengan cepat, kita harus bertumbuh secara benar. Bertumbuh secara benar. Saya baca Samuel 8 ayat 5. Dan berkata kepadanya. Jadi ayat 4, tua-tua bangsa Israel ini datang kepada Samuel di Rama. Dan kemudian berkata kepadanya, kepada Samuel, engkau sudah tua dan anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ibarat sebuah pohon nih, ini sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita baca ini. Mengangkat raja itu bukankah juga memang sudah dinubuatkan buat setiap buat bangsa Israel. Kalau kita lihat di Kejadian 43, Ulangan 17, semuanya mengatakan bahwa nanti pada saatnya ketika kamu sudah ada di tanah perjanjian, kamu akan diberikan raja yang dipilih oleh Tuhan. Ini menjadi hal yang biasa. Tetapi saya mau bilang seperti ini. Pohon itu dia bertumbuh ke atas, bukan? Dia butuh sinar matahari. Dia bertumbuh tidak melihat ke samping. Dia bertumbuh tidak membutuhkan hal yang ada di kiri kanannya. Yang dia butuhkan adalah menyerap makanan dari bawah dan membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Gambar ini kita melihat bagaimana akar dari pohon ini menyerap setiap makanan dan air. Dan kemudian disalurkan lewat batang sampai di daun. Dan kemudian dimasak di daun pada pagi hari dengan sinar matahari. Itu yang namanya proses fotosintesis tadi. Setelah itu makanannya setelah dimasak kemudian didistribusikan lagi. Melalui ranting, cabang, dahan, batang dan sampai ke akar-akar lagi. Tetapi akar ini juga berfungsi untuk semakin masuk ke dalam dan supaya menahan setiap beban dari pohon ini. Bukankah sebenarnya saya mau bilang kehidupan kita seperti itu juga? Kita butuh firman supaya kita tetap kuat, supaya menahan setiap aktivitas kita, supaya bisa memfilter kita dari segala apapun. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Ayat 1 dia bilang berbahagialah, ya kan? Saya sambung langsung ayat yang kedua. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang mengalami buah pada musimnya. Yang tidak mengalami layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu karena firman yang harusnya tertanam dengan kuat bagi kita. Seperti akar pohon itu. Bagaimana dengan batang? Ada dua fungsi, bukankah dia harus menyalurkan makanan dari bawah ke atas dan kemudian juga mendistribusikan makanan yang sudah siap itu sampai ke akar-akarnya. Saya mau bilang bahwa seperti itulah kita membutuhkan Tuhan lewat doa. Kita bisa berkata-kata dengan Tuhan dengan bahasa apapun dan Tuhan akan mengatakannya juga sebagai seorang sahabat dalam bahasa apapun yang kita bisa pahami. Kita butuh itu. 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa. Badai boleh datang tapi kalau kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, pohon ini bisa bergoyang tetapi akan tetap kokoh. Doa adalah kekuatan kita, doa adalah nafas kita. Dan seperti daun yang bukan hanya sekedar masak, distribusi, tetapi juga ada begitu banyak fungsi. Dia membangun komunitasnya dengan ranting dan
Ini harus sampai, jangan di stop di ranting saja. Dia juga jadi tempat berteduh bagi banyak orang. Kita harus membangun komunitas kita. Care group guys, care group. Yuks. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan bahwa dan marilah kita dengan tekun ya, atau saya bisa minta tolong Ibu Fili lah, Ibu Fili tolong baca. Dan marilah kita saling menasehati, ya silakan. Oke. Dalam pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 bilang, kamu ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. So kalau produk kita bukan pekerjaan baik, jadi pertanyaan kita itu siapa? So mari bangun komunitas kita bisa sharing dan lain sebagainya. Dan di komunitas itulah kita bertumbuh dengan benar. Next slide. Saudara pasti tidak asing dengan gambar ini. Ya. Yang di tengah itu saya dan saudara, ketika saudara bergabung dengan gereja ini, saudara akan datang, pasti menikmati Super Sunday, ibadah seperti biasa. Tapi saya mau bilang, hendaklah kita bukan hanya datang beribadah dan pulang, tetapi mau diperlengkapi dengan yang namanya pelajaran-pelajaran dasar Kristenan. Ada yang namanya kelas KAM atau I'm Safe. Di situ berbicara tentang keselamatan transformasi, ada tentang baptisan air pelajarannya, ada tentang baptisan Roh Kudus, ikatan dengan gereja lokal, sesuatu yang waktu-waktu berharga kita dengan Tuhan, karya salib, ada begitu banyak, dan yang terakhir pelepasan. Semuanya akan menjadi dasar yang kuat bagi kita harusnya untuk kuat di dalam Tuhan. Ini iklan? No. Tetapi ya mungkin iklan. Saya mau bilang bahwa kelas KAM sementara berjalan dan akan dibuka lagi. Kelas Grow nanti akan mulai tanggal 13 Juni nanti. Kelas Serve 21 Juni akan berjalan. Kelas Lead nanti bisa saja ada 2 kelas yang jalan. Wow, saya melihat semua mau untuk diperlengkapi dan saya mau membuka. Kalau saudara mau, belum terlibat di KAM, yuk hubungi saya. Mau lanjut di Grow, yuk hubungi saya. Bisa juga sekretaris gereja Ibu Olive bantu yang mau. Yuk kita sama-sama belajar dan belajar. Tetapi jangan hanya datang, diam, tetapi kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Yuk bertumbuh sama-sama. Bertumbuh dan bertumbuh. Kalau bertumbuh kita pasti butuh yang namanya harus curhat, harus sharing. Care group lah tempatnya. Yuk join di care group. Semuanya sudah ya? Semuanya sudah? Belum? Kalau ada yang belum, ayo join. Kita akan diperlengkapi dengan yang namanya bertumbuh. Kita harus tahu bahwa ketika kita bertumbuh, ketika kita terserap di dalam yang namanya care group, kita akan merasa feel like home, seperti berada di rumah sendiri. Dan orang berada di rumah sendiri harus tahu sejarahnya gereja seperti apa. Ini materi-materinya maksudnya tentang misinya, tentang visinya, semuanya akan di-sharing di kelas itu. Setelah itu apalagi kalau kita sudah tahu apa? Ya bertumbuh lagi dong, terus melayani Tuhan. Lanjut ke kelas serve. Lanjut ke kelas serve. Kita akan diajari tentang bagaimana supaya hati kita melayani dengan hati. Gereja ini melayani dengan hati. Dan ada pelajaran-pelajaran yang akan menguatkan kita supaya ketika kita melayani, bukan karena setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, tetapi karena karakter kita dibangun dan hati kita terkonek dengan Tuhan supaya apa yang kita layani benar-benar pelayanan yang penuh dengan otoritas. Selebihnya apa? Seorang pelayan yang sudah setia kepada Tuhan harus didorong untuk terus menjadi seorang pemimpin. Lead. Seorang pemimpin, ya nggak mungkin ya memimpin untuk dirinya sendiri. Iya kan? Dia harus mentoring orang-orang.
Dan yang paling utama harus mengajak orang-orang lain juga untuk datang sama-sama di gereja dan kemudian bertumbuh sama-sama, melayani sama-sama dan kemudian menjadi pemimpin lagi. Makanya gambar ini menjadi discipleship journey ini bentuknya bulat. Ya kan? Circle. Karena kita bukan cuma datang, tapi kita harus bertumbuh, tapi kemudian melayani dan menjadi seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin yang mau mengajak orang lagi untuk datang. Bukan berarti kita selesai lead dan selesai semuanya. Tetapi ada tanggung jawab supaya kita ngajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Sama-sama bertumbuh kepada Tuhan. Mari lihat bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh. Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertumbuh di dalam 4 area. Secara physically dia bertumbuh secara besar, sehat, kuat. Secara hikmat dia lebih bijaksana dan memiliki intelektual yang bagus. Dikasihi oleh Allah, dia bertumbuh dalam kerohanian, kedekatan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikasihi oleh manusia, yang bertumbuh secara sosial, karakter, sikap yang baik sehingga diterima dan dihargai orang lain. Kalau Tuhan tidak bertumbuh secara fisik, apakah dia mampu memikul setiap beban kita lewat karya salib? Bukankah kita harus seperti itu? Kita tidak dijanjikan bahwa kehidupan orang Kristen itu baik-baik saja. Akan ada masanya ketika kita lewat padang gurun atau melewati badai. Tetapi kita harus kuat dulu secara fisik dan kemudian diperlengkapi dengan hikmat dan lebih wise. Mintalah hikmat kepada Tuhan dan supaya kita bisa mengatasi setiap ombang-ambing kehidupan ini. Kita bangun kehidupan yang intim dengan Tuhan supaya kita dikasihi Tuhan dan kemudian kita bukan hanya punya teman, tetapi teman menghargai kita karena ada Yesus di dalam kita. Apakah ini ayat yang asing buat saudara? Saya berharap ini bukan ayat yang asing, tetapi harus dihafal setiap kita. Saya mau tutup dengan ini. Saudaraku, bulan Juni ini, kita tidak tahu akan seperti apa. Tetapi hendaklah hati kita senantiasa tetap terkonek dengan Tuhan dan terus meminta dengan benar apa yang bisa kita lakukan. Tidak salah ketika saya dan saudara meminta berkat dan penyediaan Tuhan. Yang salah adalah ketika kita tidak fokus kepada pribadi Tuhan itu. Tidak salah ketika kita meminta campur tangan dan pertolongan Tuhan di dalam proses-proses yang kita alami. Tetapi yang paling penting adalah supaya ketika kita meminta tolong bukan hanya pada waktu ada di masa sulit, tetapi di setiap hari-hari yang kita lalui, tetaplah meminta pertolongan Tuhan. Tidak salah ketika kita bertanya, berdoa, berseru kepada Tuhan, itu hal yang bagus. Tetapi mari fokus kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan pada otoritas yang sesungguhnya. Bukankah Dia tahu yang terbaik buat kita? Saya berdoa supaya setiap kita ketika mendengar firman Tuhan ini memiliki sesuatu yang baru. Supaya apapun yang kita lakukan, kita menjadi mitranya Tuhan. Supaya generasi yang ada di gereja ini tidak hilang, tetapi bahkan melebihi setiap apa yang bisa kita lakukan. Mari terus bertumbuh kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa adalah orang yang siap dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Saja kita berdiri bersama-sama.
Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan lagu ini sebagai doa dan nyanyikan sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Tuhan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lagi sekali, oh ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, sebelum saya berdoa, saya rindu setiap kita boleh mengingat nama-nama yang tiba-tiba terlintas di dalam saudara, yang kira-kira saudara rindu dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. 1 orang, 2 orang, berapapun orang yang saudara ingat, mari saudara katakan itu kepada Tuhan dan lepaskan berkat, kata-kata yang baik, kata-kata yang profetik buat dia. Sehingga kedepannya dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Setidaknya ada benih yang saudara tabur lewat setiap doa yang saudara naikkan siang ini. Jangan diam saja, cari 1 orang, temukan 2 orang, dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh God, terus bekerja bagi kami Tuhan. Berdoa terjadi impartasi kuasa dan kasih-Mu di tempat ini saat ini bagi setiap kami. Bekerja bagi kami untuk senantiasa tidak berhenti memperkatakan kebaikan Tuhan. Tidak pernah berhenti meminta setiap hal yang baik terjadi bagi gereja ini. Tidak pernah berhenti untuk mendoakan generasi kami, untuk pelayanan gereja ini bagi generasi. Tetapi juga kami mau Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Nyatakan kehendak-Mu dan beradalah di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama bilang amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.